Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Heri Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengatasi Vivo V5 Plus yang mengalami tidak bisa di-charging ataupun tidak bisa dicas. Nah, biasanya kalau untuk Vivo kita bisa melihat untuk setiap handphone Android, biasanya kalau tidak bisa dicas, kita bisa lihat di bagian USB-nya apakah ada yang sudah out seperti bulat ataupun patah. Jadi kalau misalnya ada patah, bentuknya sudah tidak lurus lagi, jadi sudah ada yang bulat di bagian tengah-tengah ini. Bisa juga ditandai pada saat mengecas, kadang masuk kadang tidak, kalau ditekan baru bisa masuk. Kemudian apabila baterainya di bawah 20% kita charge masuk, kemudian kita diamkan saja berapa menit, biasanya langsung mati total. Jadi baterainya di sedotnya, jadi konslet di bagian USB. Cara memperbaikinya cukup mudah, kita tak perlu solder ataupun blower, tinggal beli alat, bisa beli di online, kemudian kita bisa pasang sendiri dengan alat yang cukup sederhana saja. Yang pertama ini obeng khusus obeng untuk iPhone, biasanya yang kecil, obeng kembang kecil, paling kecil untuk iPhone. Kemudian ini ada obeng plus, bisa teman-teman beli satu set. Ini sekalian untuk beli online bisa. Kemudian ini karter untuk pembongkaran pertama. Kemudian ini adalah plastik untuk membakar casingnya. Jadi langsung saja kita tutorialkan. Yang pertama kita lepas dulu SIM tray-nya, kalau dia masih ada kartu dudukan kartu bisa kita lepas terlebih dahulu untuk menghindari patah biar tidak nyangkut di koper belakangnya nih. Langsung saja kita tutorialkan. Ini untuk bongkar, kita buka di bagian bawah sekali, sudut di sebelah kiri kita buka. Cara begini saja. Ini kita sebelumnya kita buka dulu, ada dua buah baut di bagian bawah, ini seperti iPhone. Ini bautnya cukup kecil sekali, tapi dia menggunakan baut obeng plus. Ini ada dua buah baut, jadi kita lepas dulu menggunakan obeng ini. Nah, untuk obeng teman-teman bisa beli mereknya, langsung kita tutorialkan. Untuk bongkarnya kita gunakan karter saja. Kalau misalnya ada alat yang lebih canggih ya potong alat khusus untuk pembongkaran tidak masalah. Nah, ini setelah baut kita bongkar, kita lepas, ada dua buah baut di bagian bawahnya nih. Kemudian kita buka. Ini fungsinya untuk membuka pertama saja. Ini kalau menggunakan tangan cukup kuat sekali nih. Setelah 1 mili kita bisa masukkan ini. Ini SIM tray tadi sudah kita lepas. Nah, ini sudah lepas. Ini sudah pernah dibongkar kayaknya. Ini penutup sudah tidak ada lagi, gas masuk air kayaknya. Ini setelah terbongkar, ini fingerprintnya aman, kita bongkar dari depan untuk fingerprint, bukan dari belakang. Jadi selanjutnya kita bisa menggunakan obeng plus untuk mengganti konektor chargernya. Ini ada di bagian bawah. Ini ada berapa baut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baut. Jadi kita lepas semua dulu. Ini saya kira pasti bisa semua, teman-teman bisa ganti sendiri di rumah. Untuk alat ataupun spare partnya teman-teman bisa beli di online, banyak. Untuk obeng tadi bisa di online, ada di toko listrik ada. Tapi untuk obeng iPhone ini biasanya harus beli di online, harus di toko spare part handphone, baru ada di toko listrik, biasanya tidak tersedia. Ini tipe T5, cukup kecil sekali kepalanya ujungnya. Ini setelah baut kita lepas, kita angkat langsung banyak ini saja. Nah, ini untuk nada dering. Nah, ini kita bisa melihat ada dua fleksibel, yaitu fleksibel untuk ke papan mic, kemudian fleksibel ke charger. Jadi dia terbagi dua, biasanya untuk menjadi satu antara mic dengan konektor charger, tapi ini terpisah. Jadi setelah itu kita bisa melihat baterai, kita lepas terlebih dahulu. Untuk on off kita lepas fleksibel on off. Nah, ini hati-hati soalnya ini cukup tipis sekali fleksibel on off nya.
Kemudian baterai kita lepas dulu karena kita mau mengganti konektor chargernya ini. Jadi ini baterainya fleksibel, kita lepas. Untuk on off kita lepas juga supaya jangan sampai tersangkut putus. Nah, untuk melepas baterai kita bisa tarik sini, ada tulisan satu, bisa terlepas. Kalau misalnya masih kuat kita bisa gunakan yang kuning ini, karena ini kayaknya sudah pernah dibongkar, aman. Nah, begini saja, lepas. Nah, inilah kita bilang tadi untuk konektor charger dibagi dua. Ini untuk fleksibel yang menghubungkan mic dan USB serta untuk antena sinyal. Ini ada satu, kemudian ini dua untuk fleksibelnya. Nah, ini karena kita fokusnya untuk charger, jadi kita lepas ini saja dulu. Nah, ini untuk charger yang bagian inilah fleksibelnya, jadi kita lepas begini. Nah, ini fleksibelnya satu set. Kalau misalnya rusak bisa ganti, tinggal kita pasang saja begini. Nah, ini kemudian ini kita lepas, ini konektor chargernya kita lepas begini. Kalau misalnya mau ngelepas kita gunakan karakter saja. Ini terhubung dua fungsi. Pertama untuk mic, untuk charger. Kedua untuk casan. Jadi kalau misalnya rusak charger, tinggal kita ganti saja. Nih kita lepas semua. Ini masih bagus, cuman kita tutorialkan saja nih. Seperti ini kita ambilkan dulu untuk contohnya saja, seperti Oppo. Nah, ini seperti untuk Oppo. Nah, ini Oppo F3. Ini USB chargernya untuk Oppo. Tapi kalau untuk Vivo P5 Plus ini dia begini. Kalau dia masih tipe P5 biasa, dia menyatu antara mic dengan USB chargernya. Nah, karena ini dia tipe P5 Plus jadi terpisah. Jadi kalau misalnya mau beli ini seperti ini, satu set begini. Nah, ini tinggal kita lepas saja, kemudian kita ganti. Ini termasuk ini juga fleksibel ini, karena ini masih baru, ini lemnya agak kuat, nanti kita buka nanti putus takutnya. Jadi kita kasih tahu aja kalau misalnya rusak kita ganti, lepas yang ini, kemudian kita ganti ini. Itu saja. Kalau misalnya rusak bisa ganti USB ini saja, tapi ini kayaknya agak susah, kita perlu alat blower ataupun solder uap. Jadi lebih bagus kita beli satu set ini saja. Untuk harga teman-teman bisa cek di online, belinya juga di online juga ada. Jangan lupa disertakan seri dan tipenya, jangan sampai salah beli. Kalau misalnya Vivo P5 Plus, kalau misalnya P5 biasa, P5 biasa. Jadi jangan salah untuk penyebutan deskripsi tipe daripada handphone kita. Setelah selesai misalnya kita pasang, lalu kita tutup seperti semula, begini saja. Kemudian kita baut, baterai kita pasang seperti biasa. Itu cukup mudah. Untuk alat murah, jadi kita tak perlu untuk solder ataupun blower. Cara pasangnya tinggal kita sistem copot ganti baru saja, plug and play saja. Setelah selesai kita baut ini tadi, ini kita tutup, selesai begini saja. Jadi cukup mudah untuk cara memperbaiki Vivo P5 Plus yang mengalami tidak bisa di charging. Jadi ini saja, mohon maaf kalau seandainya video dan audio kurang berkenan, karena inilah kemampuan kita yang semaksimal mungkin kita berikan ataupun kita tutorialkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Salam sukses.